Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Titi. Saya selaku guru BK di sekolah ini yang akan membantu mengarahkan kalian menyelesaikan masalah kalian nih. Oh iya, sebelumnya juga saya mau bilang terima kasih dan selamat karena kalian sudah lolos dalam beberapa tahap untuk masuk dalam kelompok ini. Makasih juga sudah mau menyempatkan waktu untuk datang sesi counseling pada hari ini ya. Iya Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak yang di sebelah kanan saya ini namanya siapa? Saya namanya Bu Adel. Fajar. Dari kelas 12 MIPA 1. yang sebelahnya Lagi. kelas 12 juga berapa? 42. Yang ini Saya Safira, Julian Yusira, Safira juga boleh. Dari 12 IPS 2. IPS. Yang ini Halo, nama saya Nur Aini dari 12 IPA 5. Saya bisa dipanggil Mbak Devi juga boleh. oke. Selamat kenal semuanya, Mbak Fuad, Mbak Reki, Mbak Safira, sama Mbak Devi. Iya, selamat juga. Oke, saya mau tanya dulu dari sebelah kanan saya, Mbak Fuada. Pernah tahu konseling atau pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Iya. Mbak Reki, Cuma yang pasti dua aja tuh. Kalau yang kayak ini, oh iya. Mbak Safira, sama kayak kalian ibu. Nah, yang konseling juga. yang konseling individu ya. Kalau Mbak Devi? Saya baru pertama kali ini bu, melakukan konseling. Karena sebagian dari kalian ada yang belum pernah, ada yang belum tahu, ada yang juga pernah tapi hanya berdua dengan konselornya begitu. Saya izin menjelaskan dulu. Apa sih konseling itu? Jadi gini, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling, di mana nanti selama sesi konseling ini berjalan, konselor tidak saya, konselingnya kalian semua. Nah, kalau yang waktu itu diikuti sama Mbak Safira, sama Mbak Reki, yang hanya berdua dengan konselor, itu namanya konseling individu. Bedanya sama kita tuh apa sih? Kalau itu kan konseling kelompok. Konseling kelompok itu nanti sesi konselingnya itu berjalan beramai-ramai, yaitu terdiri dari 4 sampai 5 anggota kelompok. Nah, tapi kalau pada dasarnya tuh sama aja sih ininya. Konseling itu ya saya sebagai konselor membantu mereka atau membantu kalian menyelesaikan masalah. Kenapa kalian ada dalam kelompok ini juga karena kalian berempat ini memiliki masalah yang sama, makanya bisa jadi satu kelompok anggota ini. Apa kalian udah paham? Ya, paham. Apa ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin belum ada. Belum ada ya? Iya. Oke. Sebelumnya dari Mbak Devi sudah pernah tahu Mbak Safira, Mbak Reki, atau Mbak Fuad? Kalau kenal sih, ya kenal tapi belum satu sampai akrab gitu. Karena kita juga di kelas sekarang. Ya, betul. Cuman tahu aja. Iya, terus terus tahu aja. Oke, Mbak Safira nih udah pernah tahu atau kenal? Saya belum tahu sih, karena kita beda. Mbak Reki udah saling kenal. Kalau kenal sih kenal, sekedar tahu aja. Tapi kalau Mbak Safira baru pertama kali lihat di sini. Oke, Mbak Fuad ya? Kalau saya belum pernah ketemu sih Bu, sama sekali. Sama sekali ya. Kamu sekarang nggak pernah ketemu ya Mbak? Karena saya kan dia. Oke. Kalau gitu saya mau tanya dulu dari Mbak Devi. Mbak Devi ingat nggak di sebelah kirinya Mbak Devi itu namanya siapa? Sama ya Mbak Safira. Ya betul. Bener nggak namanya Mbak Safira? Dari kelas apa coba Mbak? Kelas berapa ya Mbak? Lupa Bu. Dari kelas apa Mbak Safira? Oke. Kalau Mbak Safira ini namanya siapa? Devi juga sih. Ya, Devi. Mbak Devi coba buka Mbak Safira ya, dari kelas apa? Kan. Dari IPA 5. Mbak Reki kira-kira ingat nggak siapa yang sebelahnya Mbak Reki ini? Mbak Fuad.
Ya, Mbak Fuad. Dari kelas apa coba? Dari IPA juga. IPA juga. IPA berapa Mbak Fuad? IPA 1. IPA 1. Kalau Mbak Fuad kenal nggak sebenarnya siapa? Mbak Reni, kan juga juga. Oh iya betul Mbak Reni. Dari kelas apa? Ayo. Kelas IPA 2. Oke, kalian kan udah saling kenal, seenggaknya tahu lah siapa yang ada di sebelahnya kalian ya. Oke, sekarang saya juga mau menjelaskan sedikit. Jadi dalam konseling itu kita tuh memiliki beberapa asas. Jadi yang pertama itu ada asas keterbukaan, dan yang kedua ada asas kesukarelaan, juga ada asas kerahasiaan. Dari yang pertama, asas keterbukaan itu adalah gimana nanti Mbak Devi, Mbak Safira, Mbak Reki, sama Mbak Fuada untuk dimohon untuk mengungkapkan, menceritakan permasalahannya, kekhawatirannya secara terbuka tanpa ada yang dikurang-kurangi atau ditutup-tutupi selama sesi konseling. Sanggup Mbak Devi? Sanggup. Mbak Safira sanggup? Mbak Reki sanggup? Mbak Fuada sanggup? Iya, sanggup. Oke. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Gimana kesukarelaan itu kalian waktu daftar nih dalam konseling kelompok ini itu atas kemauan dari kalian sendiri tanpa ada paksaan dari yang lain. Kalau dari Mbak Fuada, kira-kira waktu daftar ini tuh ada dorongan dari siapa atau memang kemauan dari sendiri? Dorongan dari diri sendiri sih. Oke, dari sendiri ya. Kalau Mbak Reki? Ini juga disaranin mau di kelas ikut ini, tapi juga mau diri sendiri juga. Tapi merasakan kalau waktu disuruh diajukan itu berarti merasa kayaknya perlu. Iya. Oke, Safira? Juga poster yang ada di kayaknya menarik. Jadi atas kemauan diri sendiri. Mbak Devi? Kalau aku sih Bu, itu juga dari pagi tadi ya yang sudah disebutkan. Jadi itu sesuai dengan permasalahan saya. Jadi saya mengarah ke ini cocok buat Ali, aku punya masalah ini. Jadi aku pada niatan Dari diri sendiri juga. Iya. Berarti sudah memang dari keinginan diri sendiri dan merasa membutuhkan konseling waktu ini. Oke. Oh iya, dalam sesi konseling itu prosesinya itu berjalan selama 35 sampai 45 menit nih. Kira-kira kalian bersedia nggak ya? Dari Mbak Devi bersedia nggak? bersedia. Bersedia ya. Dan Safira? Mungkin sekitar 40 menit Bersedia berarti nih. Oke, Mbak Reki? saya bersedia. Sama juga nggak sampai 45 menit. Saya rasa juga kita juga berempat. Bersedia kan? Mbak ya? Iya, bersedia. Bersedia. Terus juga saya mau tanya, nanti nih kira-kira kan kalau konseling itu nggak cukup sekali pertemuan ya, pasti kan ada beberapa kali pertemuan gitu. Nah untuk ini saya mau tanya, durasi pertemuannya dalam waktu seminggu itu mau diambil hari apa, terus jamnya berapa, jam berapa itu dari Mbak Fuada dulu maunya hari apa ada minggu ini? Jadi Kalau menurut saya mungkin 1 minggu sekali ya Bu ya. 1 minggu sekali itu di hari Sabtu. Hari Sabtu, jamnya habis ekstra aja. Oke. Kalau Mbak Reki? Saya setuju sama Mbak Fuad yang 1 minggu sekali. Cuma untuk harinya saya rasa alhamdulillahnya hari Jumat ketika ada sholat Jumat. Kita kan kebetulan cewek semua, jadi bisa memanfaatkan waktu yang ada. Jadi kalau Mbak Reki ini sama saja minggu sekali, tapi Mbak Reki main dari Jumat nih, di waktu sholat Jumat itu ya. Mbak Fira? Saya setuju sama Mbak Reki. Soalnya kita juga cewek-cewek semua, jadinya kayak normal lah. Waktu sedang sholat Jumat ya. Ini sebenarnya dulu ya. Kira-kira kalau 1 minggu sekali itu apa sih? Maksudnya? Oh, jadi Mbak Devi ini namanya nanti bisa aja seminggu 2 kali pertemuan. Iya sih teman-teman, kalau memang untuk durasi, kalau memang
dari sesi pertama ke sesi kedua itu kalau harinya terlalu jauh itu biasanya lupa nih kemarin sesi pertama sampai mana ya, ceritanya apa aja ya, dan terlalu lama ya jadinya. Terus kalau misalnya 1 minggu dipakai 2 kali pertemuan, apa enggak keluarga bersedia? Bersedia sih, tergantung harinya nanti setelah sama teman-teman harinya apa bersedia ya. Kalau mereka bersedia nggak kalau seminggu ini 2 kali pertemuan? Saya bersedia karena kan juga buat aku berat saya sendiri. Kalau dari Mbak Safira bersedia atau tidak nih? Gimana ya Bu? Karena kan saya juga ya misalnya saya kalau kita mau ambil hari Jumat sama Sabtu dan sekali. Nah di hari Sabtu ini saya kan gak ikut ekstra kebetulan kan Sabtu saya kuliah di rumah. Jadi saya juga waktunya saya sama keluarga gitu loh. Jadi kayak belum tentu juga saya ada di rumah Sabtu itu sih. Tapi ya Tapi kalau seminggu 2 kali, kalau harinya Sabtu itu nggak ikut, apa Mbak Safira bersedia? gak ikut ini maksudnya Enggak. Kalau dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan dan itu harinya nggak pakai hari Sabtu, Mbak Safira bisa nggak? Nggak apa-apa, pokoknya selain hari Sabtu ya Mbak. Kalau Mbak Devi bersedia nggak nih tadi? iya kalau seminggu 2 kali. Kalau untuk harinya nanti bisa diobrolin dengan teman-teman mau nyari apa sebagainya. Jadi Mbak Devi dulu, kira-kira mau ambil hari apa Mbak? Rabu mungkin Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat. Iya. Kalau Rabu itu jam berapa? Rabu mungkin waktu istirahat siang itu kan agak lumayan pagi dari dulu sampai jam 1 itu kan waktu dari 45 menit. Kita juga tetap bisa istirahat siang. Jadi berarti hari Rabu sama hari Jumat. Hari Rabunya waktu istirahat yang kedua, hari Jumatnya waktu sholat Jumat tadi ya. Iya. Bapak aja hari apa aja berarti? Kalau saya setuju yang hari Rabu katanya Mbak Reki, terus juga sama hari Sabtu tadi. Tapi Mbak Safira kan nggak bisa kalau hari Sabtu mungkin bisa nanti ketemu. Tapi saya setuju hari Sabtu Bu, soalnya mungkin kumpul teman-teman itu ekstra. Bapak aja Rabu sama Sabtu. Iya. Oke. Mbak Devi mau pilih hari apa aja? Aku sih Sabtu semua hari bisa asal jangan Sabtu seminggu. Oh sama kayak Mbak Safira, kan dari Sabtu sama Minggu ya. Mbak Safira maunya hari apa? Sama kayak Mbak Reki kalau Rabu sama Jumat. iya Jumat. Yang sama kayak Mbak Reki juga? Iya. Oke, gimana nih Mbak Fuada? Karena ada 2 temannya yang nggak bisa di hari Sabtu. Sedangkan nih Mbak, seperti apa udah saya omongkan tadi, kalau kita ini adalah sebuah anggota kelompok, kita itu adalah kita sedang menjalankan konseling kelompok, di mana anggotanya itu ya ini kita ini 4 orang kalian dengan 1 konselor saya ini. Nah tapi Mbak, dalam sesi konseling kelompok itu nggak bisa kalau cuman dihadirkan hanya 3 orang, hanya 2 orang, ada 2 orang yang nggak ikut, 1 orang nggak ikut, itu kan nggak bisa kalau dalam konseling kelompok. Apakah Mbak Fuada bersedia atau enggak Mbak Fuada ada ganti hari deh selain hari Sabtu? Kalau dari pernyataan teman tadi mungkin di hari Rabu ya bisa, soalnya Mbak Reki Mbak Safira juga menyatakan hari Rabu jadi Hari Rabu sama hari Jumat. Jadi Sabtunya nggak jadi nih ya. Kita pakai hari Rabu sama hari Jumat. Iya. Nggak apa-apa nih. Nggak terpaksa. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah menyepakati kalau kita akan melakukan konseling 1 minggu 2 kali di hari Rabu dan hari Jumat. Untuk hari Rabu tadi jamnya jam istirahat kedua. Kalau hari Jumat jamnya ketika jeda waktu sholat Jumat. Mbak Dewi setuju apa enggak? Setuju. Mbak Safira? Reki? Setuju. Mbak Fuada? Setuju. Oke, karena kalian sama-sama setuju kalau konseling ini akan diadakan 1 minggu 2 kali di hari Rabu dan hari Jumat.
dalam konseling kelompok itu ada dua tipe kelompok. Yang pertama itu ada kelompok terbuka, yang kedua ada kelompok tertutup. Kelompok terbuka itu nanti anggotanya itu bisa keluar masuk, ganti temannya. Tapi nanti kalau mau keluar juga jika merasa oh ternyata begini ya solusinya, padahal masih beberapa kali pertemuan atau hanya 2 kali pertemuan, tapi kalian merasa permasalahan kalian sudah teratasi, kalian boleh keluar. Dan itu juga berlaku untuk orang-orang yang ingin masuk secara tiba-tiba ke dalam kelompok kita. Itu adalah kelompok terbuka. Tapi kalau kelompok tertutup, nantinya sesi konseling kelompok ini dari awal sampai akhirnya nanti anggotanya tetap kalian berempat. Tanpa ada orang lain yang masuk dan tanpa ada kita yang juga nggak boleh keluar seenaknya. Kalau dari Mbak Fuada mau tipe kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Kalau saya mungkin di kelompok tertutup ya Bu, karena kan kita kan tetap orang ini aja, jadi kita mungkin selanjutnya bisa chemistry-nya bisa terbangun gitu, terus juga kan hasilnya juga tabung, rasa terjamin gitu ya Mbak. Iya. Kalau Mbak Reki mau terbuka tertutup? Kalau saya pribadi ya, saya lebih tertarik yang kalau terbuka. Jadi ketika saya merasa sudah dapat solusi dari konseling kelompok ini, saya bisa keluar tanpa harus menunggu ini harus selesai semua. Kalau Mbak Reki terbuka nih, kalau tertutup, Mbak Safira mau terbuka atau tertutup? Saya pribadi pengennya tertutup. Kalau ceritanya kalau kita aja Itu berarti jadi mau terbuka atau tertutup nih? Ya memilih konseling tertutup karena nanti kita menimpa masalahnya itu bersama-sama. Mau memecahkan masalahnya bersama-sama gitu ya. Gimana ini Mbak Reki ketiga temannya semuanya memilih tipe kelompok tertutup? Karena kita kan sebuah anggota kelompok ya Mbak, berarti kan harus kompak nih Mbak, kan nggak bisa juga nih kalau pendapatnya berbeda sendiri nih. Kira-kira Mbak Reki masih mau tetap tertutup atau terbuka? Kalau boleh tahu keunggulan dari terbuka tertutup apa sih? Kalau dari kelompok tertutup nih Mbak, kalau kalian dari teman-teman ini nanti rahasianya terjamin. Terus juga enak aja, temennya cuma ini aja, nggak perlu kenalan lagi. Tapi kalau terbuka Mbak, nanti kalau teman baru masuk, Mbak Reki harus mulai dari perkenalan, terus nanti menggunakan cerita baru dari teman baru itu tadi, begitu. Tapi memang keunggulannya jadi memiliki banyak teman ya Mbak kalau terbuka ya. Dan kelemahan tertutup itu juga bisa bosan mungkin ya Mbak, karena temannya ini aja. Itu sih Mbak. Berarti kalau ada anak baru itu kita harus perkenalan lagi. Iya, Dari ke awal itu. betul. Gimana Mbak Reki, ada pilihan lain atau masih mau terbuka? Mungkin saya lebih tertarik ke tertutup juga karena kalau tertutup jadi lebih baik kita kalau satu. Jadi Mbak Reki sekarang memilih untuk menjadi kelompok tertutup nih, karena akhirnya teman-teman memilih kelompok tertutup. Mbak Reki nggak merasa terpaksa, nggak ada paksaan nih, yakin memilih kelompok tertutup. Oke, kira-kira teman-teman nih untuk tempatnya mau di ruangan terbuka atau ruangan tertutup dari Mbak Reki? Saya sendiri sih lebih ke karena lebih fokus dan lebih langsung apa ya cepat selesai permasalahannya. Jadi jika kalau nanti ada orang isi yang gimana, jadi kita Jadi pilih ruangan tertutup supaya fokus aja gitu ya. Dari Mbak Safira mau terbuka atau tertutup ruangannya? kayaknya tertutup hampir kayak intimate aja gitu. Kita ngobrolnya kita fokus sama Lagi kalau ruangan terbuka itu apakah kita di outdoornya di luar ruangan atau tetap di dalam ruangan cuman bukan di area sekolah? kalau ruangan terbuka tuh biasanya nih Mbak, itu bisa
banyak orang lain selain ruangan kita, misal di taman atau mau di coffee shop tapi yang nggak ruangan sendiri gitu. Kalau saya lebih biasa itu saya lebih milih yang tertutup karena tadi juga ruangan tertutup orang-orangnya juga jadi mungkin lebih cocok pakai ruangan tertutup juga. Mbak Fuadah nih, Kalau menurut saya juga ruangan tertutup ya, soalnya kan pendekatannya nggak ada beda, jadi kita bisa lebih fokus. Kalau di tempat terbuka kan nanti kan gabung sama suara-suara yang lain, jadi kita kurang fokus. oke, jadi teman-teman udah pilih untuk melakukan setiap kelompok ini di ruangan tertutup ya. Ya, untuk tempatnya mau di ruang kelas yang kosong atau mau di ruang BK atau misalkan tempat aja, misalkan suasana hati, Mbak Fuadah. Kalau saya mungkin di ruang beda tadi, soalnya kan tadi yang tempat tertutup juga jika di ruang beda kan enak gitu, suasananya juga nyaman kayak di sini ini. Kalau berarti Saya setuju sama Mbak Fuad juga. Di ruang beda kan fasilitasnya juga baik gitu, nggak yang membosankan gitu ya. Jadi ya di ruang beda kalau kita nggak saya setuju sama Mbak Fuad sama Mbak di ruang BK juga. Nah, jadi oke, karena kalian sama-sama memilih melakukan konseling di ruangan tertutup yaitu ruang BK, saya juga mau menjelaskan nih tadi. Kalau kita itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nanti dimana apa yang kita omongkan, apa yang kita obrolin selama sesi konseling ini berlangsung itu nanti hanya kita aja yang tahu. Jangan sampai orang luar atau yang bukan anggota kita tahu tentang masalah ini. Jadi kita harus sama-sama menjaga komitmen kalau ini semua rahasia kita sama-sama ya. Mbak Dewi bisa nggak nih berkomitmen? Bisa. Oke, Mbak Samira? Mbak Reki? Bisa. Mbak Fuadah? Bisa. Oke. Karena sudah disepakati nih komitmennya kalau kita ini adalah kelompok tertutup, melakukan konseling seminggu 2 kali di hari Rabu dan Jumat. Terus juga kita memilih ruangan tertutup yaitu di ruang BK. Terus kira-kira nih dari mbak-mbak ini semuanya tetap dengan komitmen yang ada tadi, dengan aturan tadi, mau lanjut atau mau berhenti dari Mbak Devi? Tetap lanjut. Mbak Samira, Mbak Reki, Mbak Fuadah, lanjut. Oke, kalau gitu saya mau tanya juga, kira-kira ada aturan apa yang ingin kalian tambahkan selama sesi konseling ini berlangsung dari Mbak Fuadah? Ini aturan apa dulu? Jadi aturan yang tambahkan itu kayak misalnya nih Mbak, ada yang terlambat, nah itu konsekuensinya apa nih? Terus nanti kalau mau memberi pendapat itu dengan bahasa yang seperti apa sih? Gitu. Kayak apa ya aturan-aturan yang mau ditambahkan gitu. Dari Mbak Fuadah? Kalau dari saya mungkin tadi itu yang mau ketika kita ingin bicara itu bisa mengangkat tangan dulu. Mengangkat tangan. Ya kan waktunya saya bicara dulu supaya teman-teman juga perhatikan. Terus juga mungkin selama sesi konseling ini HP-nya dikumpulkan dulu gitu supaya kita juga lebih fokus gitu loh. Iya, tapi dikumpulkan dulu ya. Iya. Kalau dari Mbak Reki? Kalau dari saya setuju kalau ini dikumpulkan. Mungkin tambahan dari saya alangkah baiknya kalau kita saling mengingatkan sebelum ketemu langsung. Jadi yang satu mungkin entah itu di grup WA atau nanti ketemu di sekolah itu saling biar Supaya nggak miskom gitu ya. nggak ada yang terlalu. Oke. Dari Mbak Samira apa nih kira-kira? Mungkin kalau dari saya ada konsekuensi untuk orang yang melanggar. Oke, apa nih? Konsekuensi sekarang ini konsekuensi. Boleh? Menurut saya konsekuensi kayak teguran aja sih. Soalnya kalau konsekuensi yang berat juga kayaknya nggak cocok aja gitu. Oke. Jadi mau kasih konsekuensi sama yang terlambat ya, tapi berupa teguran kecil loh. Dari Mbak Devi ada aturan
aturan yang mau ditambahkan? Mungkin saya sudah sepakat dengan apa yang tadi Mbak Fuad atau teman-teman semua ya. Mungkin saya tambah dari saya menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa Indonesia. Terus waktu saat ingin menyampaikan pendapat juga menggunakan sama Mbak Fuad yang bicara sama Mbak Fuad. Oke, dari aturan-aturannya saya bacakan dulu ya. Kalau ini aturan yang pertama itu mengangkat tangan ketika mau memberi saran atau mau bertanya. Yang kedua juga ada saran atau aturan HP-nya dikumpulkan selama sesi konseling berlangsung. Yang ketiga ini ada saling mengingatkan hampir satu atau enggak beberapa jam sebelum istirahat, mengingatkan di grupnya kita begitu ya. Terus juga yang keempat ini ada konsekuensi sikap pelanggaran, yaitu mungkin ya sebuah teguran kecil gitu. Yang terakhir nih ada ketika mau bertanya atau memberi saran harus menggunakan bahasa yang sopan. Apa ada yang mau ditambahkan atau sudah sepakat dengan ini? Bapak ada? Kalau saya sebenarnya ya, apakah konseling ini harus mengikuti secara wajib ataukah misalnya saya kan kalau misalnya hari Rabu nih saya ada acara, terus hari Jumatnya saya bisa, terus apakah saya boleh tetap mengikuti konseling itu? Apakah harus hadir di hari Rabunya itu? Apa kalau benar-benar nggak hadir, apakah saya harus izin sama ibu atau kayak gimana? Sesuai kesepakatan yang tadi Mbak, gimana kalau konseling kelompok itu semua anggotanya harus hadir, setiap harus hadir ya Mbak. Nggak bisa nih kalau salah satu dari kita nggak hadir. Jadi kalau Mbak Fuad nggak bisa di hari Rabu, ya mau nggak mau sesi konseling kita di hari Rabu itu diliburkan dulu. Nanti kita ketemu di hari Jumat. Tapi Mbak, untuk minggu depannya lagi tetap harus ikut Sabtu dan Jumatnya. Iya, oke Pak. Oke, kalau untuk aturan tadi sepakat atau tidak? Iya, saya sepakat. Dari Mbak Reki? Sepakat. Sepakat. Tapi Mungkin saya ada tambahan sedikit ya Bu. Mungkin dari adanya aturan tadi bisa kayak menunjukkan ada omongan sebelum saya saja jam 7 ya. Mungkin 15 menit sebelum jam 7 ini harus sudah sampai di tempat. jadi janjian dulu jam segini harus sampai di sini. Ada keluar jamnya. Makanya berapa menit terus sebelum jam 7 harus datang. Oke. Biar menjadi perjalanan. Kalau Mbak Devi kira-kira udah setuju apa belum nih sama aturan yang sudah tadi? Setuju. Oke, setuju. Terus juga apa yang diomongkan sama Mbak Safira benar nih. Kira-kira kita mau kasih toleransi pelanggaran itu berapa menit dari mau aja? 10 menit. 10 menit Mbak Reki? Setuju 10 menit. Mbak Safira? Mbak Devi? Oke, ini tempat duduknya atau duduknya dinyamankan dulu senyaman-nyamannya. Sudah Bu, apakah sudah mulai nyaman teman-teman sekitar? Nyaman. Udah nyaman ya. Tapi kan sedikit rasanya. Nanti berjalannya waktu nyaman-nyaman sendiri ya. Kalau Mbak Reki udah mulai nyaman, nyaman. Lalu ada? Iya, udah nyaman. Oke. Sebelum masuk ke tahap berikutnya saya ada game kecil untuk kalian melatih fokus. Ikutin saya ya, lihat saya dulu ya. Iya boleh. 1, 2, 3. Love kecil, love kecil, love sedang, love sedang, love besar, love besar, love jumbo, love jumbo. Kita ulangin ya. Ya. 1, 2, 3. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oke, kalau ibu tunjuk satu-satu sesuai sekarang ibu tunjuk satu-satu sesuai dari ibu ya. Mbak Devi love jumbo.
Oke, baru udah mulai fokus ya kalian. Gimana nih? Apa masih ada yang merasa kurang percaya sama lainnya dari Mbak Devi? Sudah cukup dan sudah berarti juga. Oke, dari Mbak Safira nih? Proses mungkin dari santai. Aku setuju sih sama Mbak Safira. Cuma kan nanti kita bakal ketemu lagi. Jadi mungkin kalau kedepannya pasti ada masalah lagi sama Mbak. Mungkin juga cukup soalnya kan kita sudah di sini kan sudah lumayan lama ya. Sudah ada update tapi ya nanti ini aku bisa ditingkatkan lagi. Oke, kalau gitu. Oke, selanjutnya saya akan tanya satu-satu mulai dari Mbak aja. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Mbak, permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Wajah itu ada di nomor berapa? 1 itu paling rendah, 10 paling tinggi. Kalau dari saya 6 sih. Nah, kalau Mbak Regi 8,5 mungkin. Mbak Wajah 6 ya, Mbak Regi berapa? 8,5. 8,5, lumayan tinggi. Mbak Safira 7. Mbak Devi 7,5. Oke, dari Mbak Fuad hentikan skalanya udah 6 ya Mbak. Kalau Mbak Regi cukup tinggi nih, di 8,5. Kalau di Mbak Safira 7, di Mbak Devi 7,5. Menurut kalian kan juga tahu nih kalau 10 yang paling berat, 1 yang paling ringan. Berarti kan di sini permasalahan selanjutnya sudah dari Mbak Regi nih. Nah, kira-kira kalian setuju nggak ya kalau dari sekarang ini permasalahan yang perlu diatasi lebih dulu itu permasalahan Mbak Regi? Bukan karena permasalahan kalian itu nggak penting atau sepele enggak, tapi kan memang sepertinya dari skala tadi itu yang paling tinggi, yang paling harus diatasi itu yang Mbak Regi. Apakah kalian setuju kalau permasalahan dari Mbak Regi dulu yang diselesaikan, Mbak Devi? Kalau mungkin dari segi skala berarti lebih tinggi nggak apa-apa. Mbak Safira? Kalau ibu sama Mbak Regi ini itu sudah diselesaikan nggak apa-apa sih. Mbak Regi. Kalau menurut Mbak Fuada? Iya, udah masalahnya Mbak Regi. Oke, jadi kita sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Regi dulu ya teman-teman. Oke, jadi Mbak Regi nih bisa menceritakan permasalahan apa yang membuat Mbak Regi memutuskan untuk mengikuti konseling kelompok kita. Kemarin kan saya lihat poster itu kan tentang karir ya, tentang karir juga. Yang saya rasakan juga mau bimbang gitu. Saya mau sedangkan keinginan saya sama apa yang saya juga menyadari kayak apa ya, tahu gitu loh, tahu potensi saya itu kan saya tahu lebih dalam, tahu kayak potensi saya itu kayak gitu. Tapi kan orang tua yang membiayai pastinya juga ingin yang lain. Jadi kalau Mbak Regi itu bimbang nih sama apa yang diingat depannya ya, karena dari orang tua juga sama Mbak Regi inginnya berbeda-beda. Terus kira-kira kita mau ke kuliah atau kerja Mbak? Pengennya kuliah sih, Pengennya kuliah. Kalau jurusannya belum tahu udah ada nih, sudah ada. tapi masih bimbang. Iya. Oke. Terus dari permasalahannya Mbak Regi itu apa keinginan yang Mbak Regi punya? Maksudnya keinginan Mbak Regi itu yang dalam permasalahan Mbak Regi itu Kalau dari orang tua kan pengennya yang kuliah yang pendidikan. Kalau dari saya itu nggak harus pendidikan juga, kan kerjanya juga banyak, nggak harus yang di dunia pendidikan. Oke, jadi keinginannya itu kalau dari orang tua itu maunya Mbak Regi ambil jurusan yang menyangkut pendidikan. Iya. Tapi kalau dari Mbak Regi itu kenapa pendidikan dan bisa yang lainnya gitu ya Mbak Regi. Terus dari keinginan Mbak Regi
Reki sejauh ini? Kalau usaha sih saya juga udah ikut bimbel ya Bu, ikut bimbel terus ya ada salah satu pelajaran yang harus saya tinggikan nilainya biar yang menonjol. Jadi Mbak Reki sudah mengikuti bimbel buat tahu Mbak Reki itu lebih ke arah pendidikan atau non pendidikan gitu. Oke, menurutnya teman-teman nih, usaha yang dilakukan Mbak Reki itu udah sesuai apa belum sih sama keinginannya Mbak Fatia? Kalau dari saya sih soal bimbel itu itu sudah efektif ya, soalnya kan juga ada lektor atau mentornya itu, jadi kan Mbak Reki bisa merasa pengetahuannya Mbak Reki dari mentornya kan. Tapi kalau misal dari merasa Mbak Reki tadi yang sama orang tua itu mungkin bisa menjelaskan atau dikasih tahu ke orang tuanya, misalnya nilai saya itu tingginya di sini kayak gitu, bukan sesuai sama minat atau bapaknya Mbak Reki mungkin kayak gitu. Jadi menurutnya Mbak Fatia ini sesuai ya Pak ya? Iya. Oke, kalau dari Mbak Safira, kira-kira usahanya Mbak Reki itu sesuai nggak ya mencapai keinginannya? Kalau mencapai keinginannya menurut saya sih sudah sesuai, sedangkan dia Mbak Reki kan belum banget kan. Terus kalau ada permasalahannya Mbak Reki yang antara perbedaan apa pendapat antara anak sama Mbak Reki sendiri itu mungkin saya bisa diomongin lagi, mungkin kata Mbak Fatia diomongin lagi kalau ternyata minat saya itu di sini, dan nanti kalau misalnya saya masuk ke sini nanti jalannya terpaksa kan Mbak Reki juga mungkin kita Mbak Reki harus buat mencari orang tua. Jadi menurut Mbak Fira juga setuju sih sama usahanya ya, karena Mbak Reki juga harus pintar mengambil hati orang lain. Kalau dari Mbak Cepi, Kalau menurut saya sesuai, karena juga Mbak Reki sudah mengambil juga ya, dan berarti udah tahu mana mau Mbak Reki, gimana juga ya lebih ke kalau saya sih ya lebih ke itu bertugas sama orang tua dan saling kayak ngasih saya tuh nggak di sini kayak lebih ke komunikasi lah sama orang tua. jadi Mbak Reki ini kalau dari teman-teman yang saya tangkap itu usahanya Mbak Reki itu nggak efektif nih mengikuti bimbel. Terus dari evaluasinya teman-teman itu usaha yang udah dilakukan Mbak Reki itu sangat-sangat efektif. Tetapi juga teman-teman itu mungkin Mbak Reki itu mengkomunikasikan lagi dengan orang tua bagaimana, dan juga menunjukkan nih Mbak kalau bakat dan minatnya Mbak Reki itu tidak dipendidikan. Kalau dari teman-teman seperti itu, kira-kira pendapat dari teman-teman apakah Mbak Reki bisa menerimanya? Saya rasa juga masuk akal ya Bu, karena saya pribadi saya mengaku kalau orang kurang komunikasi sama orang tua, meskipun ya orang tua sudah ngasih kayak ngasih saran buat ikut bimbel itu kan juga saran buat orang tua, kita lebih tahu harusnya kau pendidikan atau enggak. Jadi Mbak Reki juga menyadari bahwa ada miskomunikasi antara Mbak Reki sama orang tua Mbak Reki. Iya. Oke, selanjutnya planning apa nih? Rencana apa yang akan Mbak Reki lakukan ke depannya? Mungkin yang pertama kali saya lakukan ini saya saran dari teman-teman tadi kan komunikasi sama orang tua dulu, lalu tapi sebelum ke orang tua mungkin saya konsultasi ke ibu juga sama ke mentor saya yang di bimbel itu baiknya gimana. Mungkin saya juga boleh minta bukti dari mentor sama wali kelas, karena ada nilai juga biar saya ketika komunikasi sama orang tua ada bukti yang akurat. Oke, untuk rencana kedepannya Mbak Reki itu, Mbak Reki mau mencoba berkomunikasi lebih baik lagi sama orang tua. Karena memang kurang adanya komunikasi ya Mbak Reki antara orang tua dan Mbak Reki. Selanjutnya Mbak Reki juga mau minta saran kepada guru bimbelnya, misalnya gitu ya, mau pendidikan atau kayak gimana nya. Juga mungkin juga meminta rekap nilainya Mbak Reki gitu. Terus juga rencana selanjutnya Mbak Reki akan terus berkonsultasi dengan saya sampai mendapatkan apa yang diinginkan Mbak Reki. Apakah Mbak Reki yakin bisa melakukan rancangan yang sudah disusun sama Mbak Reki tadi? Yakin banget. Oke, kalau begitu tugas
tugas untuk Mbak Raki ini di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kita berikutnya nih Mbak, sesuai jam dan tempat yang telah kita sepakati bersama, Mbak Raki harus memberi kemajuan atau kabar dari rancangan yang sudah disusun sama Mbak Raki ini. Kemajuannya bagaimana, begitu ya Mbak Raki ya. Dan juga untuk pertemuan minggu depan ini, permasalahan Mbak Raki itu akan kita bahas kembali ya Mbak. Jadi Mbak Raki harus menyiapkan bagaimana seperti apa, kemajuannya seperti apa dan bagaimana, supaya kita juga bisa tahu nih Mbak perkembangannya Mbak Raki itu gimana sih sejauh ini. Kalau dari Mbak Raki, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa cukup sih. Saran dari teman-teman cukup. Oke, jadi Mbak Raki cukup dan juga pokoknya udah bahas yang cukup ya. Saya ingin mengulang ya Mbak. Jadi teman-teman, permasalahan yang dihadapi Mbak Raki ini yaitu bimbang nih sama kedepannya itu mau ambil jurusan apa. Karena pendapat dari Mbak Raki sama orang tua itu beda keinginan, beda pendapat begitu ya Mbak Raki. Karena juga karena ternyata Mbak Raki itu kurang komunikasi seperti itu. Terus keinginannya Mbak Raki yaitu Mbak Raki ingin menunjukkan ke orang tua nih, kalau saya tuh kerja di sini bidangnya seperti itu ya Mbak Raki. Dan untuk rencana kedepannya Mbak Raki itu akan memperbaiki komunikasi Mbak Raki sama orang tua Mbak Raki. Mbak Raki juga mau konsultasi sama guru bimbelnya Mbak Raki, dan Mbak Raki juga akan mengikuti konseling ini sampai Mbak Raki menemukan jawabannya. Gitu ya Mbak Raki. Kalau dari teman-teman, dari Mbak Devi, dari Mbak Safira sama Mbak Fuadah, apa ada pertanyaan atau saran lagi? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Mengingat waktu nih sudah 45 menit, cukup dengan waktu yang memang sudah seharusnya ada konseling ya Mbak. Kita akhiri dulu sesi konseling kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan Mbak Devi, Mbak Safira, Mbak Raki dan Fuadah ya, di jam yang sudah ditentukan dan di ruang BK ini. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mau hadir. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih.